Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Ibu Waalaikumsalam Novi warahmatullahi dan teman-teman. Di sini kelompok kami akan membawakan presentasi dengan materi pada hari ini yaitu kepuasan kerja ditinjau dari internal karyawan dan eksternal karyawan. Adapun rekan-rekan saya, Ila Fauza Effendi, Dimas Putra Pamungkas, Siti Nurlaili, Kelvin Dapa Pradana, Titik Maratus Solihah, dan Kasih Hoirun. Kami di urutan kelompok 5. Baik, di sini ada pun latar belakangnya yaitu kepuasan kerja menurut Handoko 2001, yaitu keadaan emosional yang menyenangkan atau bahkan tidak menyenangkan dengan para karyawan memandang pekerjaan mereka. Kepuasan kerja mencerminkan perasaan seseorang terhadap pekerjaannya, dan ini nampak dalam sikap positif karyawan tersebut terhadap pekerjaan dan segala sesuatu yang dihadapi di lingkungan kerjanya. Pada karyawan yang memiliki kepuasan kerja yang tinggi, maka akan lebih berkomitmen, serta akan memberikan kontribusi dan dedikasi yang tinggi juga terhadap perusahaan. Maka setelah sikap itu muncul, maka akan menimbulkan perilaku yang positif. Perilaku positifnya seperti bekerja lebih giat, rajin, tidak bolos saat bekerja, serta produktif. Nah, namun jika pada karyawan yang memiliki kepuasan kerja yang rendah, maka akan timbul juga perilaku yang negatif, akan menimbulkan perilaku yang negatif. Perilaku negatifnya itu seperti kurang produktif, sering izin bekerja, dan membolos, bahkan melakukan turnover dan juga menurunkan kedisiplinan. Kedisiplinan diri menurut Robbins 2012. Lalu dalam suatu organisasi sering sekali terjadi hubungan antara atasan dengan bawahan. Nah, adanya hubungan tersebut ini sangat berpengaruh terhadap keadaan lingkungan organisasi tersebut. Terutama sangat berpengaruh terhadap kepuasan kerja karyawan itu sendiri. Kepuasan kerja juga dapat meningkat pada suatu organisasi karena tidak terlepas dari peran seorang pemimpin. Pemimpin juga memiliki peran penting dalam suatu organisasi yang terdapat pada suatu perusahaan tersebut. Karena peran pemimpin juga menyangkut dengan pengelolaan dan manajemen sumber daya yang ada pada organisasi tersebut. Terima kasih. Selanjutnya oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Titik Kemalatus Solihah. Saya di sini akan melanjutkan pada slide ke-6 sampai dengan ke-9. Gaya kepemimpinan sangat berpengaruh terhadap kebijakan dan kemajuan perusahaan karena gaya kepemimpinan membuat perasaan tertentu terhadap bawahan karena pimpinanlah yang berperan dalam memerintah, menindak, memberikan kebijakan dan keputusan. Nah, di sini salah satu contoh gaya kepemimpinan yaitu seseorang nih yang merupakan pemimpin yang menjadi seseorang pendorong yang baik. Nah, dia ini bisa menetapkan ukuran yang tinggi. Nah, bisa menghargai perbedaan dalam bekerja adalah suatu gaya kepemimpinan yang eksekutif. Selanjutnya pada slide ke-7, gaya kepemimpinan eksekutif mampu membantu membangun perilaku atau habit bagi di dalam organisasi dan membawa organisasi kepada keadaan yang superior dengan melakukan program pelatihan eksekutif coaching. Nah, jadi maksud pada slide ke-7 ini gaya kepemimpinan itu bisa membangun motivasi pada kerjanya. Nah, di mana yang dapat memunculkan kepuasan kerjanya. Selanjutnya, gaya kepemimpinan mampu mendorong kualitas kinerja karyawan yang dapat menghasilkan persepsi karyawan terhadap lingkungan kerja, baik atasan atau pekerjaan yang diduduki. Jadi, seseorang nih yang mempunyai jiwa kepemimpinan, nah
apa yang dia sampaikan itu dapat berjalan dengan baik. Nah, maksudnya seseorang pemimpin yang mampu mengerti kinerja karyawan sehingga karyawan itu akan menghasilkan pekerjaan yang sedang dikerjakan terhadap lingkungan kerjanya. Nah, baik itu kepada atasan ataupun pekerjaan yang diduduki. Seperti contohnya, misal saya ini dapat tugas atau diberikan suatu tugas kepada atasan saya, yaitu untuk menata barang yang bermacam-macam dengan sesuai. Nah, sehingga di saat sedang membutuhkan sewaktu-waktu barang tersebut itu akan lebih mudah untuk mencarinya. Selanjutnya, slide ke-9, seorang pemimpin dapat membantu bawahan agar membuat suasana dalam organisasi tetap nyaman dengan gaya kepemimpinan yang bertujuan pengembangan perusahaan namun tidak meninggalkan aspek kepuasaan kerja karyawan. Jadi dalam suatu bagian seorang pemimpin itu bisa nih untuk mengatasi atau menjaga jalannya produksi. Nah, bagaimana agar berjalan dengan lancar dan terjaga dari kualitasnya dan kuantitasnya serta keselamatan kerja. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan rekan saya. Di sini ada tujuan pembahasan, yaitu bertujuan guna mengkaji penelitian terdahulu mengenai kepuasan kerja karyawan ditinjau dari internal karyawan dan eksternal karyawan, dan mengetahui dampak dari kepuasan kerja. Next. Selanjutnya itu ada faktor internal karyawan terhadap kepuasan kerja. Menurut Damrin 1992, yaitu faktor internal yang mempengaruhi kepuasan kerja mencakup terhadap pekerjaan, harga diri yang terbentuk berkaitan dengan jenis tugas dan yang ditangani, optimistik dan adanya fleksibilitas dalam bekerja, memiliki konsep diri positif, dapat menyesuaikan diri sebagai mempunyai harapan positif terhadap pekerjaan. Next. Dan selanjutnya itu menurut Miss Chandrat, yaitu motif yang dapat mendasari hubungan sosial. Terdapat 3 macam motif dan ketiga motif tersebut memunculkan perilaku yang berbeda dengan orang lain. Ketiga motif tersebut adalah motif berkuasa. Ada 3 motif tersebut. Motif berprestasi dipandang sebagai konsep yang memiliki peran cukup besar dalam mengkaji perilaku organisasi. Motif berprestasi menurut Miss Charlotte adalah suatu kebutuhan untuk memberikan prestasi yang mengguli standar. Dan selanjutnya itu menurut Hurai, individu yang memiliki motif berprestasi akan memperlihatkan ciri-ciri antara lain ingin mengguli orang lain, berupaya untuk meningkatkan melalui penyaluran bakat atau kemampuan secara sukses, adanya dorongan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang sulit, ingin menguasai, memanipulasi, dan mengatur lingkungan agar dapat menunjang pencapaian prestasi. Ada kebutuhan besar untuk mandiri dan mencapai standar tinggi. Menurut Hersey, yaitu menambahkan ciri individu dengan motif berprestasi tinggi merasa lebih tertarik pada prestasi yang dihasilkan daripada imbalan tidak mendapat imbalan, namun hal tersebut bukan faktor asal dalam berprestasi, melainkan daripada prestasi yang dihasilkan. Motif berprestasi mendorong seseorang untuk berperilaku aktif dalam bekerja sehingga dapat melakukan banyak hal untuk instansinya. Maka, dapat diasumsikan banyak kebutuhan yang dapat terpenuhi sehingga kepuasan kerja yang tinggi akan tercapai. Pada penelitian terdahulu yang berjudul kepuasan kerja pada karyawan ditinjau berdasarkan faktor demografik dan motif berprestasi, terdapat 28 orang laki-laki dan 27 orang perempuan. Penyebaran usia antara
20 sampai dengan 51 tahun dengan frekuensi terbesar pada rentang 30 sampai 39 tahun. Lama bekerja subjek berkisar 4 sampai 31 tahun dan paling banyak pada rentan 10 sampai 14 tahun. Pada motif internal hubungan kepuasan kerja dengan motif berprestasi mendapatkan hasil R sama dengan 0,312 menunjukkan signifikan pada hasil P kurang dari 0,05 menunjukkan kepuasan kerja berkorelasi positif dengan kepuasan kerja. Maka dengan demikian dapat dikemukakan bahwa semakin tinggi motif berprestasi subjek, kepuasan kerjanya juga cenderung semakin tinggi. Faktor eksternal karyawan terdapat kepuasan kerja terhadap kepuasan kerja. Menurut Dublin 1992, faktor eksternal yang mempengaruhi kepuasan kerja antara lain tugas yang menantang, tuntutan fisik pekerjaan yang masuk akal, adanya kontrak dengan konsumen, diberikan tanggung jawab pribadi dan dalam penyelesaian tugas, adanya kebebasan untuk mengatur jadwal pekerjaan, memperoleh imbalan bermakna, memperoleh bantuan dari rekan dan atasan, dan memiliki kekuasaan otoritas untuk mengerjakan tugas. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya di sini saya, Dimas Putra Pamungkas, saya akan melanjutkan presentasi yang sudah teman-teman saya jelaskan. Nah, di sini, jadi sebelumnya itu ada penelitian terdahulu, di mana penelitian terdahulu itu menghubungkan faktor demografi, yaitu jenis kelamin, gender, usia, atau age, status pernikahan, dan masa bekerja. Kepuasan bekerja juga sangat bergantung pada ekspektasi dan yang diterima oleh karyawan. Nah, kemudian di sini juga pada faktor usia, di mana orang atau karyawan yang lama bekerja akan mendapatkan hasil korelasi yang negatif. Kenapa? Karena kita juga bisa nilai ya, kalau misalkan orang yang lama bekerja, pasti di tempat pekerjaannya itu juga akan merasa bosan. Sehingga di mana ia menjalankan pekerjaannya itu ya dengan apa ya, dengan malas-malasan gitu, nggak ada rasa niat di dalam hatinya. Nah, kemudian kepuasan kerja juga cenderung semakin rendah. Demikian juga orang yang lama kerja, demikian dengan lama kerja, semakin lama subjek kerja di instansi tersebut, kepuasan kerjanya cenderung semakin rendah. Iya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi intinya kalau misalkan orang yang lama bekerja di suatu perusahaan, maka bisa disimpulkan kepuasan kerja mereka menurun. Kalau sedangkan kebalikannya, orang yang baru masuk kerja atau bisa dihitung beberapa tahun, maka dia mempunyai kepuasan kerja yang tinggi gitu, karena dia masih semangatnya nih masih semangatnya dia bekerja di perusahaan tersebut, sehingga kepuasan kerjanya bisa dilihat antara yang lama bekerja dengan yang baru bekerja. Nah, biasanya for your information, biasanya orang yang disebut kepuasan kerjanya menurun itu rata-rata di atas 50 tahun. Kemudian terakhir di sini saya menjelaskan hasil penelitian menunjukkan jadi pada usia 20 itu memperlihatkan tingkat kepuasan kerjanya yang tinggi. Nah, yang sudah sebelumnya saya jelaskan, jadi ini yang masih muda-muda nih. Jadi dia kan baru lulus sekolah. Jadi baru masuk kerja kan. Nah, pasti dia mempunyai semangat kerja yang tinggi kayak gitu. Sedangkan yang sudah saya sebutkan tadi yang usianya sudah 50 ke atas atau bapak-bapak lebih lah yang mau menuju masa pensiun, pasti bisa dilihat nih kepuasan kerjanya juga rendah. Kemudian pada tabel lama bekerja, kepuasan kerja tinggi pada karyawan dengan masa kerja pada kisaran 5 sampai 9 tahun dan menurun seiring bertambahnya masa kerja subjek. Nah, itu tadi. Jadi kalau orang disebut kepuasan kerjanya rendah, itu tuh dia sudah bekerja di perusahaan lebih dari 5 atau 9 tahun.
Terus semakin lama masa kerjanya, maka tingkat kepuasan kerjanya menurun. Karena kebosanan dan rutinitas pekerjaan menjadikan mereka tidak lagi tertarik terhadap pekerjaannya. Ya, jadi itu aja kesimpulan yang saya jelaskan tadi, kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya, Tasi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Taskurun. Di sini saya mencoba menjelaskan dan melanjutkan presentasi yang sudah dilakukan oleh teman-teman saya sebelumnya. Nah, pada kali ini saya mencoba menjelaskan dampak dari kepuasan kerja. Dampak dari kepuasan kerja sangat berpengaruh. Dapat dilihat dari hasil kerja karyawan yang memiliki kepuasan kerja yang tinggi atau sebaliknya. Motif berprestasi merupakan salah satu faktor dari kepuasan kerja. Motif berprestasi menjadi variabel yang dapat diperhitungkan dalam mengkaji kepuasan kerja. Adapun faktor yang membuat karyawan merasa kepuasan kerjanya selain motif berprestasi, yaitu salah satunya kenaikan gaji, kemajuan karir, penghargaan, dan promosi. Jadi dampak dari faktor-faktor yang bisa menyebabkan, yang bisa mendorong seseorang dalam merasakan kepuasan kerja itu sendiri, diantaranya tadi kepuasan kerja. Bila seseorang merasakan kepuasan kerja, bisa dirasakan melalui kenaikan gaji serta kemajuan karir. Biasanya seseorang memiliki warna dari kepuasan kerja itu sendiri, seperti dia berorganisasi, dia lebih mengincar gajinya, dia bekerja untuk mengincar sebuah nama baik, atau dia bekerja untuk bertujuan untuk menambah relasi sosial kepada orang-orang sekitar. Jadi dia lebih mengutamakan, beberapa orang ada memiliki alasannya tersendiri, bervariatif. Jika karyawan sudah mendapatkan ganjaran baik dari pekerjaan yang didudukinya, maka kepuasan kerja pun akan muncul. Setelah kepuasan kerja tersebut muncul, maka karyawan pun akan bekerja dengan lebih giat, produktif, dan disiplin. Sehingga kepuasan kerja tersebut akan sangat berpengaruh terhadap hasil kinerja karyawan. Nah, di sini saya akan mencoba menjelaskan bila mana suatu karyawan atau seorang karyawan merasa dirinya ini mulai muncul kepuasan kerja pada dalam dirinya, maka dia akan memberikan respon-respon yang positif untuk organisasi. Di antaranya tadi, bekerja lebih giat, produktif, serta disiplin. Dan sangat berpengaruh untuk organisasi serta perusahaan yang dia tempati. Dari hasil presentasi kelompok kami, maka di sini saya akan sedikit membuat kesimpulan. Kesimpulan yang pertama yaitu kepuasan kerja merupakan hal penting dalam lingkup organisasi yang dirasakan oleh karyawan, meski setiap individu memiliki tingkat berbeda-beda pada kepuasan kerja yang dia rasakan. Kepuasan kerja yang tidak ada standar khusus dan tidak ada ganjaran yang diterima karyawan saat kepuasan kerja tersebut muncul, namun kepuasan kerja tersebut sendiri akan membantu karyawan dalam meningkatkan kinerja dan produktivitas karyawan. Nah, yang tadi, jadi bila kepuasan kerja ini naik, maka seorang karyawan itu akan memberikan respon positif pada organisasi yang dia duduki. Serta kepuasan kerja juga memiliki banyak faktor pengaruh, terutama faktor internal dan eksternal karyawan. Kepuasan kerja dapat muncul dari dalam diri karyawan, salah satunya adalah motif berprestasi, dan faktor eksternal kepuasan kerja adalah faktor usia dan lama bekerja. Nah, di sini ada dua faktor yang dapat mempengaruhi kepuasan kerja. Pada materi kali ini, kepuasan kerja itu dapat muncul dari internal seorang diri karyawan, yaitu memang dia masih ingin menambah pengalaman dalam berorganisasi, makanya dia
motivasi yang tinggi karena dia ingin menambah suatu wawasan yang belum ia miliki di dalam organisasi tersebut. Nah, dan karyawan dan motivasi kerja itu sendiri juga bisa tumbuh melalui faktor-faktor eksternal. Yang salah satunya tadi, ada saja seorang karyawan ini memiliki motivasi kerja dan kepuasan kerjanya ini yang ditimbulkan karena dia ingin menambah relasi pada orang-orang lain, serta gaji dan juga jabatan dan nama baik di lingkungan organisasi dia. Dan yang kesimpulan ketiga, dampak kepuasan kerja itu sangat berpengaruh penting dalam kemajuan organisasi. Jika karyawan memiliki kepuasan kerja, maka dapat memicu produktivitas kerja, disiplin, dan kerajinan karyawan meningkat. Nah, di sini ada sangat memiliki dampak yang sangat penting dalam organisasi. Ada dampak positif yang sangat penting yang bisa didapat oleh karyawan serta organisasi itu sendiri dari kepuasan kerja. Yang tadi, diantaranya kalau sebuah karyawan memiliki kepuasan kerja, maka karyawan itu akan termotivasi untuk membenahi organisasi itu, sehingga organisasi itu memiliki kemajuan. Serta jika karyawan itu mengalami kepuasan kerja, maka juga akan menambah motivasi yang mempengaruhi produktivitas kerja yang positif pada organisasi dan karyawan. Serta karyawan pun akan lebih disiplin, serta sangat rajin dalam meningkatkan suatu produktivitas pekerjaan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.